Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Pemirsa, tahukah Anda bahwa panah pernah menjadi senjata yang berpengaruh dalam sejarah peradaban manusia? Bahkan Rasulullah menganjurkan untuk belajar panah bagi umatnya dan disahkan lewat hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud. Berikut informasi dan kajiannya dalam Hasanah. Siapa yang tidak mengenal senjata yang satu ini? Senjata ini sangat ditakuti karena selain mematikan, saat dilepas senjata ini tak menimbulkan suara. Sejarah panah sangat menarik untuk ditelusuri. Hampir semua suku bangsa di muka bumi ini memiliki bukti kuno penggunaan panah dalam peradabannya. Berdasarkan transkrip kuno, bangsa Mesirlah yang paling awal menggunakan senjata panah, yakni sekitar 5.000 tahun yang lalu. Saat itu, panah sudah digunakan secara sistematis untuk berburu dan berperang. Bukti ini terekam pada artefak kuno dan ornamen pada piring kuno Mesir. Gambar pada piring kuno menunjukkan keterampilan para raja, pangeran, dan para prajurit dalam membidik sasaran serta kekuatan mereka menarik busur panah. Pada masa Raja Amenhotep II, bahkan pernah dikeluarkan sayembara memanah khusus. Dalam sayembara itu, Amenhotep menantang siapapun untuk memanah seperti dirinya dengan sasaran bahan kuningan dengan 4 anak panah mengenai titik sasaran yang sama. Sayembara ini sebenarnya hanya akal-akalan Raja Amenhotep II. Karena sesungguhnya Raja Amenhotep juga belum pernah berhasil memanah tepat satu sasaran dengan 4 mata anak panah. Suku Het, ras kuno yang mendiami daerah yang kini dikenal sebagai Turki, sudah menggunakan panah sejak 1200 sebelum Masehi. Karena senjata inilah, bangsa Het disegani oleh bangsa-bangsa di Timur Tengah. Orang-orang Asyur yang berasal dari Irak, Iran, dan Suriah juga terkenal dengan kehebatannya memanah dari atas kuda. Mereka juga menyamarkan busur dengan bahan tanduk hewan dan kayu agar tidak diketahui musuh. Pada zaman Romawi kuno, panah digunakan lebih untuk berburu daripada berperang. Senjata ini sering dijadikan ornamen hiasan dalam kerajinan guci dan tembikar pada waktu itu. Sejak saat kami dilahirkan, sejak kami menyentuh bumi, kami adalah prajurit. Inilah semboyan suku Comanche, suku Indian yang menghuni di dataran besar di Amerika Utara sejak 1500 Masehi. Suku Comanche sangat erat dengan kebudayaan berkuda. Mereka biasanya membawa tombak dan busur panah. Orang Comanche tidak mengenakan baju zirah khusus, kecuali hiasan badan dari tulang binatang. Busur panah mereka sepanjang 4 kaki, terbuat dari kayu dengan tali busur dari urat hewan. Pada bagian atas busur terdapat bulu kuda untuk membantu menunjukkan arah angin. Sementara anak panah memiliki panjang 2 kaki dengan mata panah dari batu atau besi. Suku Comanche juga terkenal karena kehebatannya memanah sambil menunggang kuda. Dalam peradaban Cina, senjata panah diperkirakan sudah ada sejak zaman dinasti Shang 1766 sebelum Masehi. Selama ribuan tahun, memanah telah memainkan peran penting dalam sejarah Cina. Secara khusus, memanah menonjol dalam budaya Cina kuno dan filsafat. Memanah adalah salah satu dari seni unggul dari dinasti Zhou. Seorang yang mahir memainkan panah dianggap telah melakukan kebajikan kepada kaisar. Dan ternyata, Confucius adalah seorang guru memanah. Begitu juga filsuf Taois, Li Zi, adalah ahli memanah. Jalan busur, beralih ke negeri matahari terbit. Jalan busur adalah sebutan untuk seni memanah di Jepang. Kyudo sudah dikenal sejak zaman Jepang kuno atau sekitar tahun 330 Masehi. Seni memanah Jepang sangat dipengaruhi oleh budaya Cina, mulai dari bentuk busur hingga penggunaan bahan bambu dan kayu. Pada periode Jepang kuno, busur panah dijadikan senjata perang samurai dan alat membangun diri dalam kelas elit sosial dalam kekaisaran Jepang. Pada masa feodal sekitar tahun 1192, Shogun Minamoto no Yoritomo menetapkan standar ketat untuk prajuritnya. Minamoto menunjukkan Ogasawara Nagakyo untuk mengajar memanah dengan cara yang lebih formal. Pada masa ini lahirlah pemanah paling berpengaruh di Jepang, yakni Kei Danjo Masatsugu, pendiri perguruan panah Heikiryu.
Selama periode feodal, perkembangan busur panah mengalami puncaknya. Konon bentuk busur pada saat itu dianggap sebagai desain yang mendekati sempurna. Bahkan busur gabungan antara bambu dan kayu yang digunakan dalam kyudo modern hampir identik dengan busur panah yang dibuat 400 tahun yang lalu. Panah tak hanya dikenal sebagai mematikan dan berbahaya, panah juga kerap dikaitkan dengan kegagahan dan kemasyuran. Banyak cerita rakyat yang diilhami dari senjata panah ini. Siapa tak kenal tokoh ini? Dialah Robin Hood, pahlawan para orang-orang miskin yang ditindas kaum bangsawan. Legenda negeri Inggris ini menceritakan perjuangan heroik seorang penjara bernama Robin Hood. Robin Hood sebenarnya adalah seorang bangsawan Inggris yang membelot dan kemudian menjadi musuh Sheriff of Nottingham. Bersama 140 temannya yang disebut Merry Men, Robin Hood tinggal di hutan Sherwood untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah Nottingham yang tiran. Dalam perlawanannya, Robin Hood kerap menjarah dan merampok orang-orang kaya dan bangsawan penindas. Hanya saja, barang-barang hasil rampokannya tidak dipakai untuk memperkaya diri, namun ia bagikan kepada rakyat miskin. Green Arrow. Green Arrow adalah tokoh superhero dalam cerita yang diterbitkan DC Comics. Identitas asli Green Arrow sebenarnya adalah Oliver Queen, seorang miliarder dan mantan wali kota City Star. Diceritakan kapal pesiar yang ditumpangi Oliver digulung gelombang pasang dan akhirnya karam. Oliver terdampar di Pulau Starfish. Di pulau ini Oliver belajar untuk bertahan hidup dengan menggunakan cara apapun, seperti menggunakan busur panah untuk berburu. Hingga beberapa tahun kemudian, sebuah kapal muncul dari laut dan menolongnya. Kembali ke peradaban, Oliver menyadari bahwa ia bisa menggunakan kemampuannya untuk membela masyarakat lemah dari kejahatan dan penindasan. Banyak penyuka tokoh superhero menyebut Green Arrow sebagai gabungan karakter antara Batman dan Robin Hood. Dari negeri India, kita mengenal Arjuna. Dalam epos Mahabharata, Arjuna dikenal sebagai ksatria dengan paras yang rupawan serta lembut budinya. Kegagahannya dalam perang masyhur karena panah Pasopati miliknya. Panah Pasopati adalah hadiah para dewa atas ketekunannya bertapa. Dalam peperangan, Arjuna selalu didampingi Sri Kresna sebagai penasehatnya. Menjelang perang besar Bharatayuda, hati Arjuna sempat bimbang karena harus berperang melawan Kurawa. Saat itulah Sri Kresna memberi wejangan tentang keteguhan hati dalam perang. Wejangan ini sangat terkenal dengan sebutan Bhagavad Gita. Cerita Arjuna yang cukup terkenal adalah ketika dirinya harus berhadapan dengan guru yang mengajari dirinya memanah, Resi Durna. Arjuna terpaksa berperang dengan Durna karena sang guru memihak Kurawa. Adu kesaktian panah pun berlangsung sengit. Pertemuan kesaktian panah Arjuna dan Durna menimbulkan suara menggelegar. Ribuan pasukan kedua belah pihak Pandawa dan Kurawa tewas terkena perbawa sakti panah. Legolas adalah tokoh fiksi dalam legenda J.R.R. Tolkien. Legolas merupakan karakter utama dalam buku Lord of the Rings karena dirinya merupakan salah satu dari 9 pembawa cincin. Cupid, tokoh berpanah yang satu ini sangat lekat dengan kehidupan masa remaja. Dialah Cupid atau Dewa Cinta. Namanya berasal dari bahasa Latin Cupido yang berarti keinginan. Ia sering digambarkan sebagai anak Dewi Venus. Cupid juga dikenal dalam bahasa Latin sebagai amor atau cinta. Konon dua pasang remaja akan saling jatuh hati jika dua-duanya telah terkena panah milik tokoh bayi bersayap ini. Dari negeri tirai bambu, termasyhur seorang tokoh bernama Kue Cheng. Kue Cheng sebenarnya adalah tokoh fiksi terkenal dalam legenda pendekar pemanah Raja Wali, cerita yang ditulis Jin Yong.
Kue Cheng muncul di bagian kedua dari trilogi pendekar Raja Wali Sakti, yaitu kembalinya pendekar pemanah Raja Wali. Di akhir cerita, Kue Cheng gugur bunuh diri untuk menutupi rahasia keberadaan pedang langit dan golok pembunuh naga. Beralih ke Yunani, ada Artemis. Artemis dalam mitologi Yunani dianggap sebagai dewi perburuan, hewan, dan bukit. Artemis juga dianggap sebagai dewa pembawa penyakit sekaligus penghalaunya. Silsilah Artemis lahir dari perkawinan Zeus dengan Leto. Artemis digambarkan sebagai pemburu dan membawa busur serta anak panah. Panah sangat lekat dengan budaya dan ajaran Islam. Setiap hari, Uqbah bin Amir al-Juhani keluar dan berlatih memanah. Kemudian ia meminta Abdullah bin Zaid agar mengikutinya. Namun Abdullah bin Zaid seperti bosan dengan latihan memanah. Maka Uqbah pun berkata, "Maukah kamu aku kabarkan sebuah hadis yang aku dengar dari Rasulullah SAW?" Abdullah pun menjawab, "Mau." Uqbah kembali berkata, "Saya telah mendengar beliau bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan memasukkan 3 orang ke dalam surga lantaran 1 anak panah. Orang yang saat membuatnya mengharapkan kebaikan, orang yang menyiapkannya di jalan Allah, serta orang yang memanahkannya di jalan Allah." Beliau bersabda, "Berlatihlah memanah dan berkuda. Jika kalian memilih memanah, maka hal itu lebih baik daripada berkuda." Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menerangkan dengan jelas bahwa memanah sebagai bagian dari jihad. Rasulullah SAW berada di atas mimbar berkata, "Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi. Ketahuilah bahwa kekuatan itu adalah memanah. Ketahuilah kekuatan itu adalah memanah. Ketahuilah kekuatan itu adalah memanah." Hadis riwayat Abu Daud. Begitu pentingnya menguasai kepandaian memanah, sehingga Rasulullah menyebut kata memanah hingga 3 kali. Sementara dari Amr bin Abbasah radhiyallahu anhu, "Saya mendengar Rasulullah SAW, beliau bersabda, barang siapa melempar dengan sebatang anak panah dalam perang fisabilillah, maka baginya adalah pahala yang sama dengan memerdekakan budak." Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Dalam masa Khalifah Umar bin Khattab, pasukan Muslim pernah berperang melawan pasukan Persia di daerah Al-Qadisiyah. Awalnya pasukan Muslim nyaris kalah karena jumlah pasukan yang tak seimbang dengan jumlah pasukan Persia yang lebih besar. Pasukan Persia bahkan menggunakan pasukan gajah untuk memporak-porandakan barisan kavaleri Muslim. Pada hari keempat datang pertolongan Allah, terjadi badai pasir yang bertiup ke arah pasukan Persia. Kesempatan emas ini tak disia-siakan pasukan Muslim menggempur bagian tengah barisan Persia dan menghujani dengan ratusan anak panah. Pasukan Persia pun kocar-kacir. Rustam, panglima perang pasukan Persia, berhasil ditangkap saat hendak melarikan diri. Namun karena melawan, Rustam akhirnya dipenggal kepalanya. Selain cerita gagah pasukan panah Muslim, terdapat juga cerita sedih pasukan panah Muslim di perang Uhud. Saat itu Rasulullah menempatkan 50 orang pasukan pemanah terbaik di atas bukit Uhud. Rasulullah sendiri menunjuk Abdullah bin Jubair sebagai pemimpin pasukan panah khusus ini. Tugas pasukan panah ini adalah mengawal 700 pasukan Muslim dari pasukan kafir Quraisy yang jumlahnya lebih banyak, yakni 3.000 pasukan. Rasulullah berkata, "Meskipun kamu lihat kami disambar burung, tetaplah kamu di markas kamu ini sampai kamu dipanggil. Dan kalau kamu lihat kami mengalahkan dan menunduk mereka, tetaplah kamu di sini sampai kamu dipanggil." Pasukan kafir datang dengan 3.000 personil. 100 diantaranya adalah pasukan berkuda. Sayap kanan dipimpin oleh Khalid bin Walid yang ketika itu belum masuk Islam. Sedangkan sisi kiri dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal yang juga belum masuk Islam pada saat itu. Pertempuran berlangsung hebat. Abu Dujanah yang saat itu membawa pedang Rasulullah berhasil menembus jantung pertahanan kaum kafir. Kaum musyrikin pun lari kocar-kacir. Namun sayang, saat pasukan kafir terdesak, pasukan panah yang ditempatkan Nabi di atas bukit tergiur barang rampasan perang pasukan kafir. Mereka pun turun berbondong-bondong dari bukit Uhud. Celah kelemahan ini ternyata diamati oleh pasukan kafir. Pasukan kafir pun balik menyerang pasukan Muslim. Pasukan Muslim pun terjepit. Saat itu pasukan kafir bahkan berhasil melukai kepala Rasulullah dan memecahkan gigi seri beliau. Mendapat serangan balik ini, beberapa sahabat berusaha bertahan, namun mereka gugur satu demi satu.
Semoga Allah mengampuni dan meridhoi mereka. Dalam pasukan Rasulullah ada panglima yang disegani karena panahnya. Dia adalah Sa'id bin Abi Waqqas, pemimpin dan panglima perang muslim yang mempunyai gelar singa yang menyembunyikan kukunya. Dia adalah orang yang pertama kali menggunakan panah dalam perang membela agama Allah. Keakuratan menggunakan panah termasyhur di kalangan sahabat dan musuh. Bahkan Rasulullah pun pernah berdoa untuknya. Ya Allah, tepatkanlah bidikan panahnya dan kabulkanlah doanya. Menurut suatu riwayat, Sa'id bahkan pernah berperang hanya dengan satu anak panah. Dia bidik salah satu musuh, kemudian berlari untuk mencabut anak panahnya, dan kemudian ia bidikan lagi ke musuh yang lain. Subhanallah. Satu hal yang tak dibenarkan menggunakan panah dalam Islam adalah menggunakannya sebagai alat undi keberuntungan dan nasib. Seperti yang tercantum dalam Al-Quran, Surat Al-Maidah, ayat 90, ayat 1 dan 2. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Ayat ini turun karena banyak warga Arab pada masa Rasulullah melakukan praktek undian dengan panah atau yang mereka sebut sebagai al-azlam. Mereka mengundi nasib seperti untuk memutuskan berpergian, menentukan hari pernikahan, dan memutuskan suatu perkara. Mereka memakai 3 anak panah. Satu anak panah diberi tanda sebagai simbol iya, satu anak panah diberi tanda sebagai simbol tidak, dan satu anak panah lagi dibiarkan polos tanpa tanda. Saat hendak memutuskan sesuatu, 3 anak itu diletakkan dalam bangunan pemujaan berhala. Kemudian pendeta atau juru kunci akan mengambil 1 anak panah. Jika didapat anak panah bertanda iya, maka segala urusan boleh dikerjakan. Namun jika didapat anak panah bertanda tidak, maka urusan itu harus ditunda selama 1 tahun. Panah memang tak lekang oleh zaman. Di zaman modern pun, orang masih tetap tertarik dengan senjata unik ini. Di dalam negeri, tepatnya di Yogyakarta, kegiatan adu tangkas memanah selalu dipergelarkan setiap tahun. Namanya jemparing. Adu jemparing biasanya digelar di alun-alun keraton untuk memperingati Jumandang Sultan. Uniknya, para peserta mengenakan baju adat lengkap dengan senjata panah di tangan. Tak hanya itu, cara memanahnya pun tidak seperti umumnya yang dilakukan dengan berdiri, tetapi duduk di atas rumput atau beralas tikar. Konsentrasi pun harus dilakukan untuk bisa tepat membidik sasaran di jarak 30 meter. Sementara di Jepang ada ritual Yabusame. Yabusame adalah ritual memanah sambil menunggang kuda yang tengah berlari kencang. Yabusame merupakan bagian dari ritual penyucian menjelang festival Aoi Matsuri, salah satu festival tradisional terbesar di kota Kyoto. Para pemanah mengenakan baju tradisional gaya Heian atau sekitar tahun 794 Masehi. Ritual yang dijadikan festival tahunan ini ternyata cukup ampuh membangkitkan minat generasi muda Jepang untuk kembali mempelajari olahraga kuno ini. Dojo atau perguruan Kyodo pun tumbuh dan berkembang cukup baik di Jepang. Beberapa sekolah menengah bahkan memasuki Kyodo ke dalam kurikulum ekstra siswa mereka. Olahraga memanah modern juga berkembang baik di Indonesia. Atlet panahan Indonesia Ika Yuliani Rohmawati bahkan masuk 16 besar kelas perseorangan putri di Olimpiade London 2012 kemarin. Ika yang tampil melawan Ksenia Perova dari Rusia lebih dulu unggul 5-1 sebelum berakhir dengan skor 5-5.
Meski kalah, prestasi Ika ini cukup untuk menjadi pijakan menghadapi Olimpiade di Rio de Janeiro tahun 2016 mendatang. Perkembangan teknologi juga menghantar senjata panah bermetamorfose menjadi bentuk yang sama sekali lain. Seperti PSE Tactical Assault Crossbow. Bentuknya memang menyerupai senapan mesin laras panjang. Namun siapa sangka PSE sebenarnya adalah senjata panah yang dimodifikasi secara mekanik modern. Untuk masalah akurasi, PSE dilengkapi dengan lensa tele hingga target yang jauh pun bisa dibidik dengan mudah. PSE dirancang untuk melumpuhkan musuh hingga jarak 50 meter tanpa menimbulkan suara. Bagaimana dengan kecepatan pengisian anak-anak panah? Jangan khawatir, alat kokang PSE mampu mereload 4 anak panah dalam 10 detik. Soal harga, satu unit PSE di pasar internasional adalah 15 juta rupiah. Harganya cukup lumayan mahal ya. Nah bagaimana? Tertarik untuk memiliki panah sekaligus mempelajarinya? Ingat, belajar panah tak hanya mengasyikkan, tetapi akan menghindarkan kita masuk golongan kaum yang kufur nikmat. Seperti sabda Rasulullah. Tidak ada hiburan kecuali dalam 3 hal. Seorang laki-laki yang melatih kudanya, candaan seorang terhadap istrinya, dan lemparan anak panahnya. Dan barang siapa yang tidak memanah setelah ia mengetahui ilmunya karena tidak menyenanginya, maka sesungguhnya hal itu adalah kenikmatan yang ia kufuri. Semoga kita selalu dijaga Allah dan tidak termasuk golongan orang yang kufur nikmat. Allahumma amin. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita dalam Hasanah Pagi ini. Saksikan selalu Hasanah setiap hari Senin hingga Jumat pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.